Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Latikatan yang selalu membahas tentang rahasia Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, tentang ridha Allah yang tak terhingga. Dan kita di sini akan selalu membahas tentang kitab-kitab rahasia, rahasia ilmu laduni, rahasia sir dan rahasia-rahasia yang ada di dalam tubuh zahir maupun batin. Jadi intinya kita menciptakan channel YouTube Latikatan ini agar supaya orang saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu wa man arafa rabbah fasadal jasad. Siapa yang mengenal dirinya, tentu dia mengenal Robnya. Dan siapa yang mengenal Robnya, maka binasalah dirinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah engkau datang, kepada Allah engkau dikembalikan. Apabila ruh diturunkan ke bumi, ia berhajat pada sifat ikhtiar Allah untuk berfungsi di atas muka bumi ini. Jika tiada sifat ikhtiar, ruh tidak berfungsi. Ini disebabkan karena ia memiliki sifat yang suci dan tinggi, yang tiada pengetahuan dan kehendak terhadap alam yang rendah atau dunia. Oleh karena itu, diperlukan sifat ikhtiar untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di kehidupan dunia ini. 4 sifat ikhtiar itu yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sebelum ruh dimasukkan ke dalam jasad, Allah melapisi ruh al-Qudsi dengan lapisan-lapisan sampai ke alam mulkiyah yang disebut kiswah. Unsuriyah yaitu alam jabarut, alam malakut dan alam mulki, karena kekuatan ruh al-Qudsi adalah menghancurkan jasad. Sebagaimana cahaya matahari yang dihalangi cahayanya bumi dengan berbagai lapisan agar tidak terbakar bumi ini karena kepanasannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kutiupkan ruh dalam tubuh manusia. 1. Kudrat, kuasa, yaitu dinyatakan pada ruh atau jasmani dan diletakkan dalam jasad. Ruh memerlukan jasad untuk bergerak di atas muka bumi. Nasma, fiskal, kuasa batin yang hebat. Tanah, tubuh, badan, istananya hakikat. 2. Ilmu dinyatakan pada ruh sultani dan menjadi akal apabila digabungkan dengan unsur air dan diletakkan pada otak. Ruh tidak akan dapat berikhtiar untuk kehidupan dunia tanpa ilmu di dunia. Air, akal, ilham, laduni, pandangan tajam atau hikmah. Otak, istananya syariat. 3. Hayat, hidup. Ia dinyatakan pada ruh al-hayat dan menjadi napas apabila bergabung dengan udara. Ruh memerlukan napas untuk
berhubung dengan napas. Napas menstabilkan emosi, akal, kesehatan, dan perjalanan ruh tadi, atau angin, atau udara, sistem pernapasan istananya tarekat. 4. Iradat berkehendak. Ia dinyatakan pada ruh sairani rawani dan menjadi napas apabila digabungkan dengan unsur api dan diletakkan di jantung atau kolbi. Ruh memerlukan nafsu yang bangsa dunia untuk memakmurkan dunia. Ketenangan, kasab, asik, cinta, rindu, suhud, makrifat. Api jantung istananya makrifat. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrar mengatakan, ruh adalah hakikat diri manusia yang sebenar-benarnya. Ruh adalah nur cahaya yang tinggi yang dibalut dengan beberapa lapisan pakaian sebelum diturunkan ke alam dunia ini agar jasad ini tidak terbakar. Manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Setiap ruh mempunyai tempat atau daerah ketika ia berada dalam jasad, dan setiap insan wajib mengetahui bagaimana mengolah setiap lapisan tersebut agar tersingkap baginya rahasia. Kenali dirimu dengan merenungkan ke dalam dirimu. Niscaya engkau akan mengenali Tuhanmu tanpa huruf, tanpa suara, tanpa dalil, dan tanpa perantara apa-apa. Galilah rahasia alam dirimu sendiri hingga berjumpa dengan air dari alam malakut, dari alam jabarut, dan akhirnya lahut. Niscaya engkau sampai kepada menyaksikan kembali bagaimana dirimu berhimpun dan bertasbih di alam lahut, serta menyaksikan bagaimana dirimu bersaksi akan keelokan zat wajibal wujud Tuhanmu. Bagaimana firman-Nya, adakah aku Tuhan kamu? Ruh menjawab, bahkan kami menyaksikan. Siapa yang sampai ke alam ini, ia mengambil ilmunya dari Allah tanpa perantara, yaitu ilmu laduni. Jadi orang yang sampai ke alam lahut memandang keelokan zat wajibal wujud ilallah, maka ia setiap harinya akan dituruni laduni tanpa perantara, langsung ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di alam ini ia beribadah dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Pandangannya senantiasa melihat pada dua alam, melihat dirinya di alam jahir yaitu af'al, sifat, dan asma, bermusyahadah dengan zat di alam lahut. Adakala mereka itu pana, lebur, sirna, diam 1000 bahasa, panaul pana, bakoul bako. Penglihatan di alam ini ketika mentajalikan rahasianya sehingga tiada yang dilihat melainkan keelokan zat kudrat iradat Allah. Jadi semuanya yang dilihatnya tidak ada lagi, yang dipandangnya tidak ada lagi melainkan keelokan zat kudrat iradat Allah, melainkan keesaan Allah, kebagusan Allah, kemuliaan Allah. Dan nyata dia di dalam karunia Allah, di dalam keridhaan Allah. Akhirul kalam, sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah dalam perbuatan, salah dalam ucapan. Saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunia wal akhirat. Apabila ada kesalahan, ada kehilapan, ada kesalahan dalam saya mengucapkan
mohon dimaafkan, mohon diridhokan. Sekiranya saya menciptakan channel ini berupaya hanya supaya orang saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Agar kita saling memahami, saling mengasihi, bercinta-cintaan, berkasih sayang, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, hendaklah kita mencintainya, saling mengasihi, saling menghargai satu sama yang lainnya. Jangan engkau saling bermusuhan, apalagi berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu adalah suatu rahmat, adalah suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau memperdebatkannya, hendaknya engkau mengasihinya, menyayanginya, serta mencintainya. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, benar pakai, salah buang. Jadi di sini kita hanya sekedar berbagi ilmu yang sedikit ini, yang pakir ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Indonesia harga mati. Merdeka. Wassalam al-fakir.